Maaf karena kamu harus mengetahui semua kenyataan pahit ini, sayang. Semoga setelah ini kamu paham alasan ibu yang ingin menjauhkan kamu dari pangeran. Dan bisa menerima itu semua. Kamu udah mencintai orang yang salah, Putri. Pangeran gak pantas mencintai kamu. Batu-batu. Halo, Pangeran. Halo, Ibu. Bu, saya bisa bicara sama Putri? Putri lagi tidur. Mulai sekarang kamu jauhin Putri. Bu, jujur saya masih nggak tahu kenapa Ibu tiba-tiba berubah. Saya masih nggak tahu kesalahan saya apa dan kenapa Ibu nggak merestui hubungan saya sama Putri. Karena hubungan kalian tuh nggak mungkin bersatu. Kenapa kamu bertahan dengan hubungan kalian? Maaf, Bu. Tapi kali ini saya nggak bisa ikutin permintaan Ibu. Karena saya sayang sama Putri, Bu. Dan saya pingin dia deket-deket saya. Dan saya nggak bisa pisah dari dia. Kalau memang kamu nggak mau lakuin itu, Pangeran, Putri yang akan jauhin kamu. Karena ibu yakin sebentar lagi Putri akan sadar kalau kamu itu laki-laki yang nggak pantas buat Putri. Demam, sayang. Kamu pasti terlalu memendam masalah ini, Put, sampai kamu demam, kamu sakit, sayang. Tapi maksud Ibu apa ya? Kenapa tadi Ibu bilang kalau Putri yang bakal jauhin gue? Apa... Nggak mungkin. Gue kan udah selalu janji sama Putri. Dan dia pun juga udah janji sama gue bahwa apapun masalah yang kita lewatin, seberat apapun cobaannya, kita akan selalu berjuang sama-sama. Jadi nggak mungkin. Putri nggak mungkin ninggalin gue dan dia nggak mungkin jauhin gue. Dia pasti akan terus sama-sama gue. Gue percaya itu kok. Sumpah, dari tadi ya gue tungguin, nggak ada miss call dari Daddy. Nanyain gue aja gue di mana, nggak pulang-pulang aja nggak ada. Udah nggak sepeduli itu apa Daddy sama gue? Udah anggap gue nggak penting kali. Sumpah ya, rumah gue tuh ya nggak ada lagi home sweet home-nya. Ya, dulu sih gue masih betah di rumah gara-gara ibu tuh. Baik banget, perhatian banget. Tapi sekarang ibu juga ikut-ikutan jadi tegang tuh gara-gara si Pangeran sama Putri. Udah gitu ya, pasti tiap hari gue denger ya ibu sama Putri berantem terus. Gengges banget. Sumpah udah Fanya gak bangun-bangun lagi. Kamarnya gak sedingin kamar gue. Nyebelin banget, sumpah bosen banget. Ih, Nya,
rasanya. Cabut aja deh gue. Naomi, lo nginep di sini? Enggak, Cid. Baru pagi ini gue datang. Gue pengen cek Rizky soalnya. Bukannya lo balik dari sini tadi subuh ya? Udah di sini lagi tadi pagi. Gue khawatir sama Rizky, Din. Pengennya sih gue nginep di sini, cuman kan nggak mungkin. Lo pasti belum tidur. It's okay, Cid. Seenggaknya gue jadi lebih tenang kalau di deket Rizky. Oh iya, terus Rizky-nya mana? Soalnya nih, kita bawa makanan biar kita sarapan pagi bareng-bareng. Jangan-jangan Rizky udah sarapan ya? Belum sih, Din. Semenjak gue datang ke sini, Rizky belum keluar juga dari kamarnya. Kayaknya sih dia belum bangun. Gue mau bangunin juga nggak tega. Tapi sebelumnya makasih ya. Sian juga ya si Rizky. Tapi biasanya gitu tuh kalau orang berduka, tidurnya suka lama, suka banyak tidur. Ya udahlah, kita makanan ntar aja ya. Sekalian sama Rizky, tunggu dia bangun. Non Nomi, Non Dinda, Non Citra, Dida? Non Nomi lihat Den Rizky nggak? Loh, bukannya tadi masih di kamar ya? Kamarnya aja masih dikunci tadi. Nggak ada Non, barusan Bibi masuk kamar Den Rizky pakai kunci cadangan buat ambil cucian kotor, tapi Den Rizky nggak ada Non. Nah, lo mau kemana sih? Masih pagi banget tau. I'm so tired. Ya, gue bosen aja di sini. Gue mau pindah lah ke hotel. Lo nggak balik pulang? Ngapain gue balik ke rumah? Orang dia aja udah gak peduli sama gue. Ngapain coba gue balik? Mel? Siapa bilang Dedi nggak peduli? Ada di sini. Mau jemput anak kesayangan Dedi? Tadi malam Om Raymond nelpon nanyain kalau lo tuh ada di sini atau enggak. Dan gue bilang ada di sini. And Om Raymond juga nitip sama gue sama nyokap gue untuk jagain lo. And the breakfast yang lo makan tadi pagi itu kirimannya Om Raymond. He still cares about you. Oke, pulang yuk. Fanya, makasih ya. Bida serius? Beneran, Bibi jadi khawatir Non. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Teleponnya nggak aktif. Pasti dia sengaja sih. Aduh guys, gimana dong? Gue cuma takut banget nih kalau sampai Rizky berbuat nekat sama Om Alex. Kalian lihat kan gimana marahnya Rizky ke Om Alex kemarin? Sama banget, Cid. Gue juga takut banget. Kemarin tuh kelihatan banget kalau Rizky tuh emosi banget sama Om Alex. Kalau gitu, mendingan kita minta bantuan sama Atta sama Gio. Suruh mereka bilang sama Pangeran, biar Pangeran juga bisa jaga-jaga. Ya udah kalau gitu, gue juga telepon Atta deh. Nungguin si Gio udah kayak nungguin cewek dandan, lama banget. Ini rumah kagak ada AC-nya apa ya? Panas banget. Oke, let's go ayo. Lu lama banget ditungguin. Anak-anak udah pada nungguin tuh. Lu kayak nggak tahu aja. Bukan kalau seminggu sekali tuh mandi harus luluran. Siapa? Citra. Ya lo pacar. Halo, Tak. Tak, lu di mana? Ini gue di rumah Gio lagi jemput dia nih. Tapi abis ini kita berdua langsung ke tempat lu tuh, ke sana nyusul. Tapi Tak, Rizky cabut. Cabut? Cabut kemana maksud lo?
Iya, kita juga nggak tahu Rizky kemana. Soalnya pas Bu Ida cek kamarnya kosong. Jadi dia pergi tanpa sepengetahuan kita, Tak. Cit, speaker biar kita denger semua. Tak, lo lihat kan gimana Rizky marahnya sama Om Alex kemarin? Gue cuma takut aja kalau sampai Rizky ngelakuin sesuatu yang nekat sama Om Alex. Wah gila aja sih kalau sampai si Rizky macam-macam sama Om Alex. Tapi kita harus kasih tahu pangeran sih. Maksud gue biar dia jaga-jaga aja. Ya udah kalau gitu, lo kasih tahu pangeran deh soal ini. Iya tenang, kalau masalah itu ntar gue kabarin pangeran. Oh ya, Tak. Mending lo nggak usah nyusul kita ke rumahnya Rizky. Nanti kita ketemu aja di satu tempat. Gimana? Gini aja, gimana kalau kita ketemuannya di kedainya Tristan? Oh, yaudah. Kita ketemu di sana ya. Siap. See you pacar. Bye. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Den Rizky ya, Non. Ya udah, thank you ya, Tak. Gue bakal bilang ke bokap untuk hati-hati. Oke, bye. Gue gak akan biarin Rizky apa-apain bokap. Bokap harus hati-hati. Pak? Kenapa pangeran? Pak, menurut aku, mendingan Papa jangan ke kantor dulu deh hari ini. Emangnya kenapa? Papa tahu kan, gimana Rizky lagi emosi banget ke Papa. Pakai ngacem-ngacem Papa segala. Aku takut aja kalau Rizky sampai ngelakuin hal yang nekat dan bisa apa-apain Papa. Bisa aja kan dia balas dendam sama Papa. Karena dia udah pikir kalau Papa yang ngebunuh Tante Lydia. Pangeran, itu nggak akan pernah terjadi. Kamu nggak usah khawatir soal itu. Papa yakin Rizky nggak akan berani macem-macem sama Papa. Pak, tapi menurut aku, Papa jangan anggap remeh Rizky. Dia tuh lagi emosi, Pak, dan aku takut dia bisa ngelakuin apa aja karena dia lagi emosi. Atta barusan telepon aku. Dia bilang katanya kalau Rizky kabur dari rumah. Dan mereka takut kalau Rizky sampai ngelakuin yang macem-macem ke Papa. Wah, sumpah aku nggak mau kalau Papa sampai kenapa-napa. Apalagi aku tahu kalau Papa tuh nggak salah. Pangeran, Papa berterima kasih sama kamu. Kamu udah care sama Papa, udah perhatian sama Papa. Tapi kamu nggak usah kelewatan gitu paranoidnya. Karena Papa rasa Papa bisa handle ini. Papa yakin nanti kalau Papa bisa bicara dari hati ke hati sama Rizky, dia pasti akan ngerti. Karena Papa juga paham dia baru kehilangan mamanya kan. Jadi emosinya juga pasti nggak stabil. Padahal Papa dituduh macem-macem sama Rizky. Tapi dia tetap mau kasih perlakuan yang baik ke Rizky. Emang dasar kulkas nggak tahu diri. Bisa-bisanya nuduh Papa yang udah ngebunuh Tante Lydia.